Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dina Wulandari, dan teman saya Yumna Amalia akan membahas tema yang berjudulkan isu dalam psikologi klinis. Langsung saja ke dalam pembahasan. Yang pertama ada desain. Desain dapat diartikan yaitu membuat, menciptakan, serta melahirkan. Begitu pula pengertian desain dalam psikologi, yang mana psikologi ini bukan hanya sebuah profesi, namun dapat disebut juga sebagai seni. Hal ini dapat berarti bahwa seorang psikolog dituntut agar dapat memindahkan profesinya. Hal ini juga berarti bahwa seorang psikolog harus dapat menguasai teknik serta memiliki passion dalam memberikan sebuah layanan terhadap klien. Nah, di sini ada pun prinsip untuk memberikan sebuah bantuan terhadap klien, yaitu prinsip menolong tanpa mencederai. Nah, dalam memberikan sebuah pertolongan, ada pun yang tidak mengedepankan prinsip tersebut, yang mana dapat membahayakan seorang klien. Seperti kasus berikut. Yang pertama, ada pemberian obat penenang bagi seorang penderita gangguan tidur. Nah, di sini dianggap berbahaya dan tidak mengedepankan prinsip karena seharusnya seorang psikolog memberikan terapi perilaku agar dapat mengurangi perilaku susah tidur, bukannya memberikan obat tidur atau obat penenang tersebut. Berikutnya ada menenangkan seorang pasien psikotik yang selalu gelisah. Hal ini sangat berisiko karena seorang pasien penderita psikotik hendaknya dibawa kepada farmakoterapi sebelum dibawa kepada psikolog. Nah, berikutnya juga ada penolongan pada klien yang menderita epilepsi. Tindakan seperti ini sangat fatal karena seorang klien yang menderita epilepsi harusnya dibawa ke seorang dokter syaraf yang mengerti bagaimana kondisi dan riwayat klien sebelum dimasukkan ke dalam bangsal sebagai seorang pasien gangguan jiwa. Berikutnya ada, di dalam keputusan ini terdapat pula faktor-faktor yang mana dapat mempengaruhi sebuah keputusan. Antara lain, yang pertama ada orientasi dasar intervensi yang berisi pertolongan alamiah, kuartif medis, belajar, behavioral kognitif, perkembangan dan ekologis. Lalu ada penilaian penting dari sebuah penanganan. Lalu ada efek samping yang mungkin akan timbul. Lalu ada diagnosis tantangan klasifikasi. Yang ketiga ada etika intervensi rencana. Etika sering dikaitkan dengan adab atau tata cara seseorang dalam melakukan sesuatu. Etika atau tata cara yang menjadi pedoman di setiap profesi dapat digunakan untuk melindungi baik pelaku profesi maupun pengguna jasa dari profesi tersebut, termasuk profesi psikologi. Dalam praktek psikologi, terutama psikologi klinis, terdapat etika yang mana berisi aturan dalam melaksanakan profesi tersebut. Etika ini dapat membantu seseorang atau semua pihak yang dapat merasa nyaman dan terlindungi ketika sedang melakukan atau mengonsumsi jasa dari profesi psikolog. Nah, dalam menangani seorang klien, seorang psikolog harus dapat memegang teguh kode etik profesi psikologi, seperti mana yang telah diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia yang disusun oleh HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia, di mana kode etik psikologi ini merupakan seperangkat nilai yang mana untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai seorang psikolog atau ilmuwan psikologi Indonesia. Adapun beberapa hal yang
harus diperhatikan dalam menyusun intervensi? Yang pertama ada memastikan bagaimana situasi saat ini. Yang kedua ada keinginan, klarifikasi keinginan klien atau pasien dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga ada menelaah sumber daya dan visibilitas. Yang keempat ada memformulasikan rencana. Yang kelima ada evaluasi perkembangan yang berjalan. Yang keenam ada menindaklanjuti dan mengembangkan desain untuk masa depan. Berikutnya ada orientasi psikologi klinis. A. Titik pandang dasar. Yang pertama, bagaimana seorang manusia dapat berfungsi atau beradaptasi secara optimal. Yang kedua ada tugas utama sebagai seorang psikologi klinis adalah memahami masalah-masalah pasien dan membantu pasien untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. B. Aspek kepribadian. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi adalah sebuah kebutuhan psikologis untuk selalu dalam zona aman, nyaman, dan seimbang, yang mana disebut sebagai homeostatis atau equilibrium. Yang kedua ada kapasitas. Karakteristik individu termasuk kapasitas intelektual untuk mencapai tujuan-tujuan sendiri dan untuk memenuhi tuntutan yang dikehendaki lingkungannya. Pengendalian atau kontrol proses yang mana dilakukan individu sangatlah menggunakan kapasitasnya dalam mengatur atau mengendalikan potensi impulsnya ke dalam saluran yang berguna bagi penyesuaian diri. Pokok intinya, cara kita mengendalikan diri agar sesuai dan diterima oleh situasi dan kondisi lingkungan. Adapun landasan kompetensi psikologi klinis. Yang pertama ada pemahaman akademis, pemahaman landasan secara teoritik dalam bidang-bidang psikologi. Yang kedua ada pengalaman riset kebutuhan akan perkembangan sebuah bidang atau disiplin ilmu. Yang ketiga ada pengalaman klinis atau pengalaman dalam menerapkan ilmu, kemampuan, dan keterampilan untuk menghadapi seorang klien. Peran psikologi klinis sebagai spesialis dalam lingkup fungsional. Yang pertama ada intervensi. Terapi konseling atau istilah khusus dalam psikologi adalah dalam psikoterapi secara umum. Terapi ini memiliki 4 gambaran kegiatan, yaitu membangun hubungan yang tulus atau memelihara yang berarti memelihara hubungan yang baik antara terapis dan pasien atau klien, membantu klien mengeksplorasi psikologinya sendiri. Terapis dan seorang klien bekerja sama untuk memecahkan masalah, lalu mengembangkan fungsi pribadi seorang klien tersebut. Seorang terapis mengembangkan sikap dan mengajarkan keterampilan kepada klien untuk mengatasi stres dan mengendalikan hidup mereka secara mandiri dan efektif. Yang kedua ada penilaian, diagnosis, dan evaluasi psikologis. Secara khusus, penilaian klinis adalah proses yang digunakan oleh para psikologi klinis untuk mengamati dan mengevaluasi masalah biologis dan sosial serta kesejahteraan psikologi klinis, dan mungkin juga makna dan evaluasi mereka sendiri baik dari segi keterbatasan maupun kemampuannya. Ulasan juga berkontribusi pada penelitian klinis, antara lain dengan memberikan dasar ilmiah untuk evaluasi terapi dan pengembangan teori tentang fungsi dan disfungsi seorang anak. Oke, sekarang masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu bidang kajian dan profesi pemberi pertolongan atau helping profession terkait psikologi klinis. Yang pertama ada psikopatologi, yang mana dalam bidang ini mempelajari patologi atau kelainan proses mental. Istilah ini digunakan di fasilitas psikiatri. Psikologi praktis tidak termasuk ke dalam psikologi klinis, meskipun
Psikologi klinis harus memiliki pemahaman yang kuat tentang psikologi agar berhasil dalam membuat diagnosis. Berikutnya ada psikologi medis yang mana karyanya merupakan karya dari psikologi umum dan psikokepribadian untuk ilmu kesehatan. Nah, tujuan dari psikologi medis ini adalah untuk menambah pengetahuan seorang dokter tentang gambaran biologis seseorang dengan gambaran kehidupan mental, fungsi ekstrasensor, berpikir, mengamati, mempengaruhi, serta kehidupan emosional pada manusia biasa. Pengetahuan menyeluruh tentang fungsi normal individu ini akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi gangguan mental. Berikutnya ada psikologi abnormal, yang mana istilah ini populer pada tahun 1950-an. Nama ini muncul dan diciptakan oleh seorang psikolog yang ingin mengklasifikasi kondisi abnormal yang mungkin timbul pada individu. Contohnya adalah kecerdasan IQ normal berada pada kisaran 901. 10 di atas angka ini yaitu orang yang supernormal. Nah, di bawah supernormal di mana lagi-lagi tergolong normal, bodoh, dan sangat bodoh. Lalu berikutnya ada psikologi konflik dan patologi psikologi. Nah, dua nama ini yang sangat disarankan untuk menunjukkan bahwa seseorang yang membutuhkan bantuan psikologi tidak terlalu sakit, dapat memberikan bantuan psikologi kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Misalnya, konflik, stres, dan lain-lain. Hal ini bisa mengganggu keseimbangan. Kesulitan tidak begitu akut, sehingga tidak perlu dikatakan bahwa individu itu sakit. Terkadang manifestasi konflik dalam diri seseorang sebenarnya merupakan tanda dari keadaan yang ingin lebih tinggi dari biasanya. Adanya kontradiksi merupakan hal yang sangat intern dan tak terlupakan dalam kehidupan dan perkembangan manusia, terutama pada masyarakat yang dinamis dengan sistem nilai yang terus berubah. Berikutnya, kesehatan mental dan mental hygiene. Istilah ini merupakan istilah dalam bidang medis. Nah, istilah ini lebih tentang kepenyembuhan, yang mana kesehatan mental mencakup lebih banyak dari perspektif pencegahan. Helping profession. Profesi-profesi ini disebut sebagai profesi pembantu dan masing-masing memiliki kelebihan. Baik psikiater maupun dokter sangat ahli dalam bidang resep obat-obatan. Seorang psikolog konseling unggul dalam menerapkan teknik konselingnya dan kebanyakan bekerja dengan orang-orang yang relatif rata-rata. Psikolog sekolah yang mengkhususkan dirinya dalam masalah akademik dan pendidikan di sekolah. Lalu psikolog rehabilitasi bekerja di dalam bidang rehabilitasi di rumah sakit atau di fasilitas rehabilitasi. Hal ini bertujuan untuk memulihkan keadaan fisik dan mental seseorang setelah operasi, setelah stroke, dan lain-lain. Staf kesehatan mental dapat berupa staf dengan pelatihan akademik, atau mereka dapat menjadi seorang sukarelawan yang telah menjalani kursus pelatihan yang berbeda tergantung pada kebutuhan mereka. Berikutnya ada pendidikan dan praktik spesialis psikologi klinis. Pada tahun 1973, American Psychological Association atau yang disingkat dengan APA mengusulkan peran psikologi klinis sebagai praktisi ilmiah. Sejak tahun
60-an di Amerika Serikat telah ada kursus pelatihan untuk profesional dalam psikologi klinis. Kursus yang lebih disingkat dengan CD. Jalur pendidikan ini biasanya berada di bawah naungan organisasi profesi atau di luar universitas. Untuk dapat mempraktekkan psikologi klinis tidak perlu menempuh pendidikan doktor dulu. Nah, selain itu ada juga sekolah kejuruan yang merupakan kursus yang relatif singkat untuk memperoleh keterampilan di salah satu bidang psikologi klinis, seperti psikoterapi jangka pendek, terapi keluarga, dan bidang psikologi klinis lainnya. Nah, untuk mengatur kompetensi praktik, Amerika Serikat memiliki American Board of Professional Psychology atau ABPP, yang mana pada tahun 1968 melakukan tes dan observasi untuk mengesahkan psikologi praktik, psikologi klinis, psikologi konseling, psikologi industri, dan psikologi sekolah. Lalu mendapatkan sertifikat yang diberikan setelah seseorang psikolog menyelesaikan 5 tahun pengalaman postdoktoral. Namun, penerbitan sertifikat ini tidak mencegah munculnya keinginan psikolog oleh non-psikolog. Memang, para praktisi ini tidak terikat oleh kode etik psikolog. Untuk melindungi dari praktik ini, proses penilaian telah dirancang untuk mengakreditasi program-program untuk membingkai keterampilan khusus yang dapat dilakukan oleh orang yang melakukan pelatihan tersebut. Nah, selesai sudah pembahasan kita, dapat disimpulkan bahwa di sini sudah jelas ya bahwasannya prinsip utama dalam melakukan praktik psikologi klinis adalah melakukan tindakan tanpa mencederai seseorang pasien yang sedang dia layani. Adapun cara yang dapat dilakukan sebelum melakukan penanganan yaitu menyetujui sebuah kontrak yang mana dalam kontrak tersebut berisi rincian program yang berisi tahapan pengiriman sampai tindakan lanjutan yang akan dilakukan dalam proses konseling. Lalu seorang psikolog juga harus mengetahui bagaimana caranya untuk menangani keluhan yang telah disampaikan oleh seorang pasien. Di dalam kontrak tersebut juga terdapat perlindungan data pribadi pasien dan dijamin kerahasiaannya. Maka perlu ditulis siapa saja yang dapat memperoleh data tersebut, serta harus memiliki izin dari psikolog yang menanganinya. Karena kita sebagai seorang psikolog harus kembali kepada prinsip utama, yaitu menjaga agar tidak ada yang tercelakai dalam pelayanan. Dan apabila terjadi sebuah tanda-tanda bahwa akan terjadi kecelakaan kerja, maka segera melakukan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat serta sesuai dengan etika psikologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.